Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Elizabeth Natalia. Dan bagi teman-teman dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini saya membagikan rutinitas saya lagi. Dan hari ini itu lagi banyak cucian karena 2 hari berturut-turut saya tidak mencuci ya teman-teman, berhubung lagi datang malasnya. Hehehehe. Dan ini itu ya teman-teman, ini pakaiannya si kecil saya cuci duluan ya. Ini pakaian pipisnya ya teman-teman, karena memang dalam sudah mungkin hampir 2 mingguan si kecil itu lepas popo ya teman-teman. Saya membiasakan dia untuk belajar yang namanya WC taring, makanya saya lepas poponya ya teman-teman. Dan memang kenapa saya lepas poponya juga teman-teman, karena memang malam si kecil itu tidak ngompol, tidak kencing. Dia itu sebelum tidur saya kasih kencing, nanti sudah bangun tidur lagi besok paginya kencing, baru kencing lagi si kecil ya teman-teman ya. Jadi makanya saya lepas poponya ya teman-teman ya. Dan karena memang ya mungkin si kecilnya juga mengerti ya teman-teman ya, kalau sudah besar jadi harus dilepas popoknya. Dan umur anak saya itu sudah 1 tahun 8 bulan ya teman-teman ya. Alhamdulillah dia itu sudah pintar, kalau disuruh kencing sebelum tidur dia kencing, nanti disuruh bangun, yang penting itu kalau dia sudah bangun tidur ya teman-teman harus cepat diangkat dari tempat tidur ya, kalau enggak ya ngompol. Dan kalau memang si kecil ya teman-teman, kalau kencing itu juga enggak sembarang kencing, ada tempat tersendirinya. Dia itu kencingnya depan pintu ya teman-teman ya. Setiap mau kencing, entah itu dia di tempat tidur atau dia di depan TV-TV, pasti larinya ke arah pintu antara dapur dengan ruang TV-TV. Di situ dia kencingnya teman-teman. Jadi pas saya sholat itu kencingnya teman-teman ya. Ya saya cuman bagian-bagian situ, tapi karena ya saya juga takut najis ya teman-teman ya. Jadi bagian kamar sama yang bagian depan TV-TV itu saya pel ya teman-teman ya, karena takut najis ya teman-teman. Tapi ya alhamdulillah si kecilnya kalau kencing ya teman-teman, dia itu ndak pergi ke mana-mana, dia cuman satu tempat, yaitu depan pintu ya teman-teman ya. Alhamdulillah anakku baru seumur gitu tapi sudah mengerti ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman, kalau lagi datang rajin saya, setiap kencing si kecil, kalau saya lambat buka celananya, setiap kencing pasti itu celana pipisnya itu langsung saya cuci, saya jemur ya teman-teman. Tapi mungkin karena lagi datang malasnya, jadi ya tertumpuk begini ya teman-teman. Hehehehehe. Dan maafkanlah juga mukaku yang super duper cemberut ya, karena memang kalau saya lagi sibuk kerja ya, lagi fokus sama kerjaan, pasti muka saya ya begini ya teman-teman ya. Dan ini saya buang dulu airnya ya teman-teman ya. Baru setelah itu saya bilas pakaian yang tadi saya cuci punyanya si kecil ya teman-teman ya. Karena yang baskom mandinya si kecil itu kan tidak dipakai lagi karena sudah besar. Jadi saya gunakan di kamar mandi aja ya teman-teman ya. Dan ini saya bilasin dulu pakaiannya si kecil, karena baskomnya mau saya pakai untuk cuci pakaian saya sama pasu ya teman-teman ya. Dan ini saya bilas asal-asal ya teman-teman ya, karena saya mau buangin dulu air sabunnya supaya nanti pas mau bilas lagi itu air sabunnya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Dan maafkanlah juga suara saya teman-teman ya yang super duper kerugian, karena
Ya ndak tahu kenapa ya teman-teman, ya mungkin baru awal-awal bikin video lagi ya teman-teman, jadi suara saya itu memang grogi. Memang saya rasa sendiri begitu ya teman-teman, ya memang grogi, pusing mau bicara apa. Dan ini saya masukin sabunnya ya teman-teman ke dalam air yang sudah saya tampung itu, karena mau saya pakai rendam pakaian saya sama pasu ya teman-teman ya, untuk saya cuci kembali. Ya, dan beginilah aktivitas saya teman-teman ya. Kalau sudah sahur ya begini, pasti kalau bukan cuci pakaian ya cuci piring ya teman-teman ya, karena si kecilnya kan belum bangun, jadi ya pasti nunggu dulu si kecil bangun ya, sambilin aja ya teman-teman ya. Karena kalau ibu-ibu ya, kalau anaknya lagi tidur atau sementara tidur ya teman-teman ya, pasti ambil kesempatan ya teman-teman ya, karena kalau mau tunggu sampai si kecilnya bangun baru kerja bersamaan itu pasti susah, karena satu sementara meratin kerjaan, yang satu juga sementara meratin si kecil ya teman-teman ya. Dan ini tanpa saya sadari ya teman-teman ya, terlalu banyak tertumpuk pakaiannya di dalam baskom, makanya kayak kelihatannya tidak banyak sabunnya ya teman-teman ya, tapi banyak kok sabunnya ini, karena tadi saya simpan ya, karena mungkin tertumpuk tadi pakaiannya masuk ya teman-teman ya. Saya tetap paksain masuk, makanya kelihatannya kayak tidak berbusa sabunnya ya teman-teman ya. Dan ini sebagian memang pakaian yang saya kucek dan sebagian memang yang saya sikat ya teman-teman ya, karena yang saya kucek itu cuman berkeringat saja, sedangkan yang saya sikat itu memang karena saya gunakan di luar rumah ya teman-teman ya, digunakan seperti menyapu di luar rumah atau berkeringat yang banyak sekali di luar rumah, makanya saya sikat ya teman-teman ya. Dan ini tadi tuh pasu datang ya teman-teman ya, saya minta tolong untuk belikan sabun ya teman-teman, karena sabun yang saya gunakan itu sisa sedikit, dan ini saya tambahkan lagi sabun ya teman-teman ya, supaya karena rasanya tadi tuh kayak tidak berbusa gimana gitu, kayak rasanya tidak bersih ya teman-teman, makanya saya tambahkan tadi sabunnya ya. Dan saya lanjutin cuci-cuci lagi ya teman-teman. Dan mohon maaf ini airnya mengalir ya teman-teman ya, karena memang kalau saya orangnya kalau mencuci ya teman-teman, saya ndak suka kalau air ndak mengalir ya teman-teman, karena serasa ndak bersih aja ya teman-teman, hehehehe. Dan mungkin menurut teman-teman saya boros ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi memang ya begini saya teman-teman ya, sukanya kalau air mengalir ya, ndak suka kalau airnya ndak mengalir ya teman-teman ya. Dan bagaimana cara cuci baju teman-teman di rumah, tolong di komen di kolom komentar ya teman-teman ya, atau ada saran atau kritikan ya teman-teman, tolong di komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutin lagi cuci pakaiannya ya teman-teman, karena memang pakaian ini tuh super duper tumpuk, karena kemarin itu saya lagi malas-malas datang untuk mencuci ya teman-teman, mungkin karena efek puasa, karena sudah mungkin ini kan puasa pertamaku teman-teman ya, jadi maksudnya di tahun ini kan puasa pertamaku, jadi mungkin tubuh atau perut kan belum terbiasa ya teman-teman, jadi semua itu serasa loyo ya teman-teman ya. Dan bagaimana cara puasa teman-teman di rumah supaya tidak loyo atau perut tidak terlalu sakit, maksudnya lambungnya ya teman-teman ya, tolong di komen di kolom komentar ya teman-teman ya, karena saya butuh banget caranya gimana supaya puasa saya di 1 bulan ini full ya teman-teman ya. Dan ya teman-teman, mohon maaf juga ya teman-teman, karena mungkin menurut teman-teman saya nyucinya kurang bersih ya teman-teman, tapi memang begini cara saya mencuci ya teman-teman. Dan ini saya buangin air bekas cucian tadi ya teman-teman ya, dan saya cuci baskomnya dulu biar sabun yang menempel pada baskom itu hilang ya teman-teman ya. Dan ini itu saya mulai bilas-bilasin pakaiannya si kecil tadi ya teman-teman, saya bilas hingga bersih ya teman-teman. Dan ini masih 1 kali lagi bilas ya teman-teman ya, tapi ada video sebagian yang memang saya potong ya teman-teman, jadi dinonton terus videonya sampai habis.
Dan saya lanjut lagi untuk membilas pakaian saya sama pasu ya teman-teman ya. Dan ini airnya tetap jalan ya teman-teman, maksudnya tetap mengalir ya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, pakaian saya yang super duper seperti ini ya teman-teman, karena memang saya itu masih belajar yang namanya menggunakan hijab ya teman-teman. Karena saya seorang mualaf, makanya saya belajar menggunakan hijab yang benar dan betul ya teman-teman. Meskipun ya masih asal-asalan ya, tapi saya itu masih belajar untuk menggunakan hijab ya teman-teman ya. Dan ini tuh si kecil ya teman-teman ya, dia itu pegang palu tapi insya Allah aman ya teman-teman, karena ya teman-teman, dan dia itu nyadar kalau ada kamera ya teman-teman, jadi dia pajang-pajang mukanya di kamera ya teman-teman. Dan dia itu mau paluin itu kamera ya teman-teman, tapi ya saya pegang-pegangin ya teman-teman ya supaya tidak jadi dipalu. Dan ini digoyang-goyang kameranya ya teman-teman ya, makanya saya suruh pergi aja, tapi enggak, dia itu tetap lari mau pukul itu kameranya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dan ini si kecil sudah arah ke ayahnya ya teman-teman, ke suami saya. Jadi saya lanjutin lagi jemur-jemur pakaiannya ya teman-teman ya. Dan jangan salfok ya teman-teman, ini tuh bukan di hutan ya, memang yang di sebelah itu kebunnya orang ya teman-teman. Sebenarnya kebunnya om dulu, tapi sudah dijual, makanya jadi kebunnya orang sekarang. Jadi kembali lagi ke topiknya ya teman-teman ya. Saya ini lagi liatin si kecil, dia itu keluar dari dalam dapur lalu di motor ya teman-teman. Sementara palu-palu itu motor, tapi jangan takut ya teman-teman ya, jangan khawatir, karena insya Allah palunya aman. Dan juga dia itu kalau malu itu ndak kuat ya teman-teman ya, cuma asal-asal palu aja, pokoknya ya tenaganya ya begitu-begitu aja ya teman-teman ya. Dan ini saya lanjutin lagi jemur-jemur pakaian ya teman-teman. Dan ini pakaian saya memang super duper banyak. Ditonton videonya ya teman-teman ya sampai habis. Ya, dan ini saya pilih celana-celana yang kecil ya teman-teman untuk dijemur ya teman-teman ya. Sebenarnya itu ada gantungan bulat ya, tapi saya itu lebih suka kalau jemur di tali ya teman-teman, karena dia itu cepat kering. Baru celana si kecil kan sedikit, nah takutnya nanti kalau pipis itu tidak ada nanti celana untuk diganti untuk pakai ganti ya teman-teman, makanya saya sengaja jemur di tali ya teman-teman. Dan ini lagi datang si kecilnya ya teman-teman ya, tapi dimaklumin aja ya. Ya daripada mau kemana lagi ya teman-teman, yang penting ada di sekitar kita, diawasi, daripada jauh tapi ndak diawasi ya takut kenapa-kenapa ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di video ini ya teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman, biar channel saya bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman ya. Dan saya juga bisa bersemangat untuk membuat videonya ya teman-teman ya. Dan memang ini si kecil ya teman-teman, sukanya memang main air, apalagi tirisan-tirisan dari pakaian begini ya teman-teman. Sekian video dari saya ya, jangan lupa tekan tombol like-nya, dan juga jangan lupa di-share ke seluruh sosial media teman-teman ya. Bye bye, sampai jumpa lagi.